Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik alaihi wasallim ajmain, amma ba'du. Sahabat Tombaati TV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel ini dengan keadaan lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan pada umat-umatnya yang soleh dan solihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tombaati TV dimanapun berada, bagi yang masih sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini diberi kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna, sehingga dengan izin Allah kesehatan kita ini menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Amin. Sahabat Tombaati TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya di Taman Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Saya menyapa kalian dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri. Semoga kalian diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah. Bagaimana kabar kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Sudah ada perubahan belum bagi yang masih sakit anxietis psikosomatis, asam lambung? Tentunya ya sudah semakin membaik. Bagi yang masih jatuh bangun, semangat. Bagi yang masih cemas-cemas, segera sadari bahwa semua itu hanyalah halu, hanyalah sensasi yang kalau kita tidak segera bergerak untuk memecahkan solusinya, hanya bingung, tidak punya solusi, ya sampai kapanpun ya gini-gini terus atau gitu-gitu terus. Tapi kalau kita sudah mulai keluar, meskipun ada rasa sensasi, meskipun ada suatu hal yang muncul, rasa-rasa di badan kita, tubuh kita, misalnya di perut kita masih kembung ataupun kerubukan, ataupun masih dada masih panas, mengganjal di tenggorokan, kepala terikat dan lain sebagainya, itu kalian tidak segera keluar atau biarin aja lah, cuek aja lah, aku akan belajar menjadi orang normal lah, sudah kemana-mana ya gini-gini terus, sudah ke dokter sana suruh dokter sini ya gitu-gitu terus. Kalau kalian masih memikirkan sakit kalian, ya kalian berarti belum bisa keluar dari lingkaran setan atau yang disebut dengan anxietis psikosomatis ini ya. Karena ada lingkaran gitu ya, pikiran kita yang tidak tenang mengakibatkan asam lambung kita kerubukan, dari asam lambung kita kerubukan maka akan naik menjadi ke pikirannya anxietis psikosomatis itu. Ini sudah banyak sekali yang mengikuti channelnya, mudah-mudahan kita bisa terinspirasi ataupun segera bisa menyerap ilmunya ya, serap ilmunya kita serap, segera praktekkan, jangan hanya bingung tapi lakukan apa yang kalian dapatkan dari apa yang saya sampaikan. Saya mulai dari TV1, TV2, TV3 semuanya sudah rinci sebenarnya ya, tapi karena orang anxietis psikosomatis itu ya penyerapannya ataupun sering lupa, sering melamun, sering itulah yang jadi tidak menerapkan apa yang sudah saya sampaikan. Bagi yang tidak mengalami anxietis psikosomatis ya nggak akan paham kalau saya cerita kayak gini kayak gitu. Karena orang-orang yang tidak anxietis psikosomatis itu ya menganggap kita itu orang-orang normal, orang-orang sehat biasa, orang-orang yang seperti tidak sakit. Tapi bagi orang yang mengalami ini, wah sangat luar biasa. Bahkan orang yang badannya kekar, tubuhnya
besar itu kalau terkena anxiety psikosomatis ya tak berdaya apapun. Bener, coba deh silahkan komentar tuh orang yang badannya besar, kekar, yang dulu orangnya energik, sekarang jadi apa-apa takut, terus apa-apa serba was-was, jadi pemalu, enggak pemalu, penakut, dan lain-lain ya. Takut mati, takut ambulan, takut berita duka, berita lelayu dan lain sebagainya. Itu kan suatu hal yang aneh. Bagi orang yang normal nggak akan bisa tahu ini. Bahkan dokter-dokter itu nggak akan tahu. Meskipun dia itu teorinya ngerti, tapi rasanya itu kalau nggak mengalami langsung tidak akan tahu anxiety psikosomatis. Jadi alhamdulillahirobbilalamin saya pernah mengalami itu kurang lebih 3 tahun. Saya mengalami gangguan jiwa sedang ataupun ringan ini ya, anxiety psikosomatis itu ya. Jadi kita perlu ketenangan. Bagi orang yang pernah mengalami, itu suatu kenikmatan yang sekarang sudah sembuh. Karena dalam menentukan tindakan kita akan berpikir berkali-kali dan kita akan lebih bisa bersyukur lagi insya Allah ya. Karena dulu sakit kayak gitu aja kita masih disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ada kekurangan namanya orang hidup, masalah masih melakukan dosa ya namanya orang hidup, ya segera bertobat, segera minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdosa minta ampun, berdosa minta ampun, karena innallaha ghafurur rahim. Jadi kita berdoa dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ini tidak ada Tuhan selain engkau, Khalaqtani, yang menciptakan aku. Akhirnya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minta ampun kepada Allah karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pencipta jiwa dan raga kita, yang pencipta alam semesta ini. Sahabat Tembok Hati dimanapun berada, saya mengajak kepada kalian semua untuk semangat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semangat intinya, jangan hanya di kamar terus. Yang belum berani keluar dari kamar, segera keluar, jalan-jalan di lingkungan sekitar. Ini kan indah lingkungan kita kan. Terus kalian segera lakukan apa yang bisa dilakukan, tidak harus memaksakan diri, tidak harus yang berat-berat, misalnya jalan kaki, jogging dan lain sebagainya. Itu penting, sangat-sangat penting sekali. Terus segera melakukan sosialisasi, dalam artian bisa berkomunikasi dengan, kita itu makhluk sosial ya, yang tidak bisa sendiri. Kalau kalian bisa curhat, bisa ini, apalagi kepada orang yang pernah mengalami anxiety seperti saya, kalian curhat, saya sangat memahami dan sangat memaklumi. Yang orang anxiety kan lebay, sangat-sangat lebay. Maksudnya lebay itu apa ya, ya paham sendirilah, minta diperhatikan, minta ditemenin, minta ini, pengen dimengerti. Itu sebenarnya kalau kalian sudah mulai paham, nggak usah cari dimengerti, udahlah yang tahu cuman saya sama Allah, kayak gitu. Dan orang-orang yang itu yang pernah mengalami. Buat apa aku cerita kepada orang yang tidak tahu, tidak mengerti? Bahkan suami, bahkan istri, orang tua, dan nggak ngerti teman-teman, tidak ngerti. Ya mengertinya itu cuman bisa mensupport, ya udah begini, sabar, kayak gitu. Tapi sakit kita itu nggak ada yang ngerti kecuali orang yang pernah mengalami anxiety psikosomatis. Teori seperti kata dokter begini tidak ngerti, tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, setelah kita melakukan terapinya ya seperti apa yang saya sampaikan, pola hidup sehatnya, pola pikir yang teratur, terus pola makan yang teratur, pola pikir yang baik, pola hidup sehat, 3 pola ya, pola hidup sehat, pola pikir yang baik, pola makan yang teratur,
ditambah dengan ketauhidan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memohon solusi, karena sudah kemana-mana tidak ada ini ya, kita kembali lagi ke Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah terus selamanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kayak gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian tersemangati. Jadi kalaupun ada sensasi, saya pun juga ada sensasi. Kemarin itu juga pusing. Kemarin lagi perut kembung karena habis makan soto sama apa itu, ada kubisnya, ada toginya. Terus saya sudah mencoba. Kemarinnya lagi saya juga mencoba kayak gitu. Tidak ada sensasi. Kemarin nyoba malah ada sensasi. Saya merasa kayak kelingan oleng. Habis makan soto. Ya cuman kayak gitu. Terus kemarin lagi pas makan es doger itu kebanyakan susu, pengen muntah, mual, merasa naik ya, asam lambungku naik karena aku tadi minum es doger kayak gitu. Yang tadinya nggak pernah es, saya minum es kayak gitu. Belajar kayak normal kembali. Terus lagi kapan itu saya makan mie itu langsung saya itu rasanya dada saya panas itu, ya Allah, sampai tembus punggung di sini. Ini semoga apa namanya baik-baik saja ini, ya Allah, aku kuat, aku belajar. Yang penting tidak berlebihan. Itu nyicipin punya anak, nyicipin punya istri pas makan kayak gitu, wajar kayak gitu. Terus sekarang udah mulai berani lagi ya. Nah, kalau sambal saya sudah berani teman-teman. Misalnya saya di rumah habis dari kerja, terus saya ambil 2 atau 1 lombok, saya sambal sama bawang, sama ini sambal bawang lah kayak gitu. Buat saya makan, alhamdulillah nggak ada sensasi, sudah enak lagi. Saya sudah senang kembali, alhamdulillah sudah bisa merasakan kayak gitu. Ya besok lah kalau saya pas nyambel saya video. Kemarin saya pas makan mie itu, saya juga video itu. Ya, alhamdulillah tidak ada sensasi muncul, kadang juga ada. Habis makan inilah kayak gitu. Segera sadar kalau kayak gitu. Kalau itu sudah sadar kayak gitu, berarti kalian udah normal. Sekarang aja saya kalau cuman kayak gitu sering sensasi muncul. Alhamdulillah. Kalau dulu pas kayak gini itu muncul pada saat masih anxiety, alangkah stresnya saya juga mikir gitu. Tapi karena sudah tenang, anxiety-nya sudah hilang, sudah cuek, sudah berserah diri pada Allah. Maksud dalam artian gini loh, sudah nggak stres mikirin nanti saya sakit apa, nanti saya nggak bisa tidur, nanti aneh kayak gitu. Udah bisa normal, udah bisa tidur kembali, sudah nyaman kembali. Capek sedikit pas kerja itu, saya mau tidur bentar, sudah bisa tidur, nanti kembali fresh lagi. Intinya ketenangan. Lah bagaimana untuk menenangkan diri? Untuk menenangkan diri kalian bisa zikir yang banyak, terserah, seratusan. Sholawat yang banyak, ratusan. Terus ala bidzikrillah tatmainul qulub. Berzikir itu menenangkan hati. Kalau tidak percaya coba. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, kayak gitu. Coba kalian baca itu setiap hari itu 100 kali minimal. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini yang muslim. Bagi yang nggak Islam, kalian bisa menekan diri dengan relaksasi. Kita juga orang muslim juga gitu loh, relaksasi pas sholat. Pas sholat itu tidak terburu-buru teman-teman, supaya tenang itu tidak terburu-buru, benar-benar wudhu ditata, benar-benar sedang di hadapan Allah. Kita di hadapan orang saja kita kan hati-hati, kita di hadapan Allah yang menciptakan kita. Kita tarik nafas, hembuskan, terus kita niat, kita tata hati benar-benar Allahu Akbar. Tarik nafas baru membaca Al-Fatihah, ditata, tarikan nafas ditata, itu kan relaksasi. Kita kalau orang ada yang menyebut meditasi dan sebagainya. Kita sholat seperti itu tenang, apalagi kita pas sujud, benar-benar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, aku tuh rendah ini. Subhana, maha suci Allah. Rabbiyal a'la, Tuhan yang maha tinggi. Dan kita itu rendah, kita menyadari itu, maka Allah insya Allah akan menolong kita, segera menolong kita. Belajarlah kayak gitu untuk supaya kita lebih tenang, baca Quran,
terus zikir yang tadi, sholawat, banyak. Bisa sholawat tibil kulub, sholawat untuk menenangkan hati. Misalnya ada sholawat sohibil busro, itu sama lagunya misalnya mau dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya kalian bisa shollallahu ala Muhammad shollallahu alaihi wasallam, banyak, jangan hanya sedikit, supaya kita itu tenang sambil jalan, sambil olahraga, sambil lari-lari. Aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, sehat sempurna dengan izin Allah. Kesehatan kita, menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Itu namanya afirmasi positif yang diulang-ulang menjadi ataupun repetisi supaya masuk ke alam bawah sadar. Ditambah sholawat shollallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah lagi la ilaha illallah al malikul haul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul waqtil amin. Bisa. Terus apa lagi? Banyak saudara-saudaraku, teman-temanku. Jadi kalau kalian sudah mulai begitu-begitu, sudah nggak, nanti sakitnya itu akan minggir. Jangan dipaksa untuk minggir, aku mau mengabaikan ini tanpa kalian berbuat apa-apa. Ya itu tidak bisa. Kalian itu kalau muncul sensasi, apalagi pas sensasi cemasnya, paniknya itu keluar, itu segera lakukan 3 gerakan supaya itu teralihkan. Gerakan pertama, kalian bisa memikirkan sesuatu. Gerakan kedua, misalnya ada suara burung, kalian dengarkan. Itu burung ini nih. Kalau itu burung ini nih. Itu suara orang tuh. Nah, kayak gitu. Itu akan mengalihkan si pikiran kalian yang panik ini. Terus nanti kalian pindah tempat. Misal dari duduk kayak gini kalian cemas, kalian pindah posisi, pindah. Nah, kalian juga bisa membaca doa. Misalnya doanya itu Arab, nggak bisa ya doa pakai afirmasi. Aku baik-baik saja, aku sehat, aku kuat kok, aku berani, aku normal ini kayak gini. Hal kemarin itu sudah kayak gini juga wajar, berarti sekarang juga baik-baik saja. Kayak gitu. Terus kalian bacakan yang hafal, yang muslim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bacakan berulang-ulang, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalian jangan memikirkan sakitnya, cemasnya. Kalian pikirkan yang lain. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Misalkan ambil bunga misalnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 2. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ambil yang lain apa kayak gitu. Nanti cemasnya hilang. Bener itu. Itu cara menghilangkan cemas pada saat terserang cemas berlebih atau panic attack. Loh, kalau orang yang terkena serangan panic attack, wah, kalau kita tidak tahu mengatasinya, sangat-sangat luar biasa. Stresnya ini mau tak bawa kemana, aku kesini, kok sama aja, aku masih panik, seolah-olah itu mau dihimpit bumi. Bener-bener kita itu, bumi itu rasanya sempit sekali. Ya kan? Yang merasakan seperti itu, orang yang jadi psikosomatis pasti merasakan itu. Bumi rasanya sempit sekali, padahal lebar yang luar biasa. Kita lihat atas ada bulan, kita lihat atas langit biru, ciptaan yang sangat megah luas kayak gini. Ya Allah, bodohnya aku, ya Allah, tidak mensyukuri nikmatmu. Aku masih bisa bernapas, aku masih bisa melihat, aku masih bisa berjalan, aku masih teman-teman, itu hal yang sangat luar biasa. Nikmati mulai dari minuman seteguk air putih saja, nikmati. Alhamdulillah masih bisa minum. Ada sakit, alhamdulillah ya Allah masih engkau beri sakit. Semoga ini menggugurkan dosa-dosaku. Ya Allah, terima kasih. Aku tuh berserah diri ya Allah. Aku berserah diri. Aku tuh menerima ya Allah. Aku ikhlas. Asal engkau sebagai penciptaku tidak marah kepadaku, tidak membenciku. Aku mengharap ridhomu. Aku meskipun sakit kayak gini, demi engkau ya Allah, aku tuh kuat, aku ikhlas. Kayak gitu. Dan masih banyak orang-orang yang mencintai aku, yang mengharapkan aku untuk sembuh normal kembali, untuk bisa membahagiakan mereka dan lain sebagainya. Tuh, kalian bisa begitu. Sahabat Tombak Hati dimanapun berada, kalian harus semangat. Ikuti video-video saya mulai dari TV1, TV2, TV3, terus dicatat, diresapi, terus dilaksanakan. Sudah saya
nanti di akhir video saya akan tunjukkan video, kalian tinggal klik itu tombol ATI TV 94. Sudah saya rangkum di situ mulai bangun tidur sampai tertidur lagi apa yang harus kalian lakukan untuk melakukan triknya ataupun polanya ataupun terapinya. Saya sering juga menyebut terapinya selama 41 hari, 21 hari, 7 hari, 14 hari. Itu ada terapinya mulai dari bangun tidur. Polanya yang harus kita lakukan, pola makannya bagaimana, pola makan yang teraturnya itu bagaimana, pola tidurnya itu bagaimana, pola pikirnya yang baik itu bagaimana, pola hidup sehatnya ataupun pola makanan yang teratur itu bagaimana di situ. Olahraganya bagaimana, apa yang harus dimakan, apa yang harus dihindari, itu sudah ada di video saya semua. Tombol ATI TV, ketik di situ. Misalnya kalian sesek di dada, ketik saja sesek di dada tombol ATI TV, maka akan muncul dan ada solusi yang pernah saya lakukan di saat dulu waktu saya sesek. Ada lagi misalnya panas di tenggorokan, tombol ATI TV, ketik saja di situ nanti akan muncul video, silahkan diklik, saya akan sudah membahas di situ. Kepala terikat, tombol ATI TV. Terus ada lagi perut kerubukan, tombol ATI TV, pantangan asam lambung anxiety, tombol ATI TV, kayak itu akan muncul di video saya dan kalian bisa lihat di situ, kalian catat, kalian lakukan sedikit demi sedikit, tidak usah bingung, tidak usah stres. Banyak video saya bahkan sampai 700-an video yang saya upload, selain ada sholawat, selain ada ngaji, selain ada kegiatan-kegiatan kajian di lingkungan saya itu, kalian pilihin yang ada videonya tentang anxiety psikosomatis, tentang asam lambung itu banyak sekali toh, tapi pada intinya sama, hanya 3 pola pikir yang baik, pola hidup sehat, dan pola makan yang teratur. Cuman itu ditambah 1 ketauhidan kepada Allah dengan untuk menenangkan diri supaya pikiran dan hati ini bisa sinkron, asam lambung dan di pikiran itu bisa sinkron sehingga kita bisa tenang. Dengan cara apa? Tauhidnya itu tadi, pola hidup sehat, pola pikir yang teratur, pola hidup sehat, pola pikir yang baik, pola hidup sehat, pola pikir yang baik, pola makan yang teratur. Nah itu kalian lakukan ditambah 1 ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Tuhan Sang Pencipta jiwa dan raga kita. Ayo semangat, segera lakukan. Jangan diam, abaikan sakitmu, cuek saja dengan sakitmu, cuek saja. Itu hanya asam lambung, bukan dari mana-mana. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa dan raga kita diberi kesehatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Saya akan melanjutkan pekerjaan, silahkan kalian beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat jiwa dan raga dari Tombol ATI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.